Baik lagi di ID Clearcast sama saya Dwina. Kali ini kita akan bahas tentang analisa, evaluasi, dan strategi yang penting ketika kita udah masuk ke pasar modal, tapi eksekusinya juga harus aman dan terjamin. So, gimana sih caranya? Without further ado, kita udah kedatangan narasumber yang bakal ngebahas itu. Let's make it clear with ID Clear. Welcome Mas Pierre. Boleh perkenalan diri dulu mungkin Mas? Baik, selamat sore ya Mbak Dwina. Perkenalkan saya Pierre dari pengembangan bisnis Bursa Efek Indonesia. Kurang lebih saya sudah 12 tahun sudah handle berbagai produk, Mbak. Jadi kayaknya seru nih buat kita gali-gali lagi nih lebih dalam ya. Pasti banyak kan pertanyaan dari netizen terkait ini. Oke, 12 tahun di IDX. Mungkin salah satu yang pengen aku tanyain. Investasi ini kan sebenarnya agak kayak seni dikit gitu ya. Nggak bisa eksak 1 tambah 1 2 gitu. Karena ada beberapa hal yang sulit untuk diprediksi bagaimanapun juga. Karena banyak faktor-faktor eksternalnya. Dan yang paling sering terjadi kan bisa jadi 2 orang dengan analisa yang sama. Tapi kok hasilnya bisa beda nih gitu. Itu kan sering banget terjadi ya Mas ya. Mungkin kita bisa memulainya dulu dari kenapa kadang analisis yang bagus tidak selalu disertai dengan profit yang otomatis bagus juga. Wah, ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara analisis, ini jadi perdebatan yang tidak selesai-selesai ya. Ada yang pro fundamental, ada yang pro teknikal, Yeah. ada juga pro siapa yang lagi masuk kan kadang kan kayak gitu kan ya gitu. Jadi memang secara analisis banyak gitu ya. Gitu. Seninya untuk di pasar modal itu gini Mbak. Kalau semua orang berpikiran sama, maka tidak akan terjadi transaksi. Karena semua orang maunya beli atau semua orang maunya jual. Jadi, nah ini karena ada seninya nih kan, makanya jadi orang yang sebagian mikir saatnya beli, ada yang sebagian mikir saatnya jual, yang kayak gitu ya. Tapi memang yang harus dilihat adalah yang kami tidak henti-henti dari Bursa Efek ingatkan kembali. Do your homework sebenarnya. Kalau kemarin ada yang bilangnya do your own research gitu ya, Dior. Kalau kami bilang homeworknya apa yang harus ini? Fundamental tetap. Tapi kan pasti kalau teman-teman fundamental itu seringnya dikece ini adalah kayak gini. Kebanyakan analisis, sahamnya keburu lari duluan harganya kayak gitu kan. Lama kita ngitung rasio, kita lihat segala macam lama gitu ya. Tapi memang secara fundamental ya namanya juga fundament dasar kan gitu kan ya. Ya kita harus minimal bare minimumnya adalah kita tahu sebenarnya barang apa sih yang kita beli. Kan gitu kan ya. Minimal kita tahu lah ini saham perusahaannya gerak di bidang apa, kinerjanya seperti apa, yang kayak gitu. Bukan cuman ikut-ikutan aja gitu ya. Karena ikut-ikutan adalah biasanya sumber dari masalah selanjutnya. Yang kayak gitu. Nah itu ya makanya kenapa saya bilang itu harus dikuatkan dulu yang kayak gitu ya. Jadi bagaimana dengan teknikal yang kayak gitu ya, ini saling komplement sebenarnya satu sama lain kan gitu. Analis fundamental itu melihat apa yang dibeli. Ya untuk teknikal ya kita melihat timingnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita udah valuasi nih capek-capek, kok harganya nggak kemana-mana. Biasa kan kayak gitu kan ya. Nah balik lagi ke timing yang kayak gitu ya. Jadi kita udah tahu barang yang kita beli apa, tinggal timingnya kapan kita masuk dan kapan kita keluar yang kayak gitu. Nah itu kebanyakan investor kadang ada yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kanan. Padahal sebenarnya kalau saya bilang investor itu harusnya adaptif dan fleksibel gitu ya. Jadi tahu nih kapan tools yang saya punya ini saya pakai dalam kondisi seperti apa. Di situ kayak Mbak Dwina bilang, Seninya di situ. bekerja. Iya. Tapi dari pengalaman Mas Pierre berbelas-belas tahun ini, kesalahan behavior paling umum untuk investor yang baru mau naik level nih. Karena kan biasa investor yang pemula, oke lah kesalahan paling umumnya biasanya jelas gitu. Mereka belum mengerti analisis teknisnya kayak apa, fundamentalnya kayak apa. Tapi biasanya kan investor-investor yang mau naik level, ambisinya lebih besar biasanya udah mulai ke situ. Terus mulai targetnya lebih mau macem-macem gitu. Behavior paling umum yang sering ditemui kedai Mas Pierre tuh apa sih sebenarnya? Betul. Bahwa kesalahan paling dasar gitu ya untuk investor itu saya bilang ada 2. Yang pertama adalah, saya kembali lagi nih yang pertama, tidak tahu sebenarnya apa yang dia beli.
kan gitu kan. Dia nggak tahu nih kenapa, karena dengar katanya si A, katanya si B yang kayak gitu kan ya. Ada yang bilang ini informasi A1 ya gitu. Nah, sebenarnya informasi-informasi itu harusnya diapain yang kayak gitu kan ya. Ditampung aja, tapi tetap skeptikal. Kita coba konfirmasi, itu sumbernya ada nggak yang kayak gitu kan ya. Kalau emang katanya kan nggak ada sumbernya, ya udah yang kayak gitu. Kalau selama belum bisa dikonfirmasi, ya itu seharusnya tidak mempengaruhi keputusan kita dalam pengambilan investasi kan gitu kan ya. Jadi memang satu, pahami dulu barangnya. Kalau misalkan kita bilang saham berarti perusahaannya kita tahu, bisnisnya kita tahu. Tapi kan produk investasi itu nggak hanya saham. Ada produk-produk lain juga kan. Kita bicara terkait dengan kita ada warrant terstruktur, misalkan yang lebih advance nih. Kita ada bicara terkait dengan derivatif. Kita ada bicara terkait dengan ETF yang kayak gitu. Nah, hal-hal ini kita bilangnya apa? Kita pahami dulu produknya, kita pahami kapan kita bisa pakai produk itu. Nah, itu tinggal kita manfaatkan aja di kondisi-kondisi yang dinamis ini kan pasarnya gitu. Jadi tidak hanya lagi kita bicara terkait dengan saham, tapi produknya ada banyak nih yang bisa dipakai sebenarnya gitu. Itu satu, paham. Dan yang kedua, ini adalah terkait dengan sabar kayak gitu ya. Kayak gitu Susah ya. tuh kalinya kalau itu. Nah, itu kan sabar gitu ya investor gitu ya. Kadang investor itu time frame-nya itu terlalu pendek gitu ya melihatnya. Jadi begitu masuk, pasti pengennya begitu beli langsung untung. Cuan besok gitu. Untung kan. Jangan kan besok gitu ya. Itu bahkan 2 menit kemudian gitu kan maunya lihatnya udah hijau ya kayak gitu. Beli pagi cuan 1 jam gitu ya. Iya. Nah itu kadang kayak gitu nggak sabaran gitu, time frame-nya terlalu pendek, jadinya dia lihatnya sangat reaktif. Kalau naik senang moodnya hari ini, kalau ternyata turun ya sedih yang kayak gitu kan, tahu gue nggak beli dah yang kayak gitu kan. Gitu. Akhirnya malah jadi begitu untung dikit saya jual, atau begitu rugi dikit langsung saya cut loss misalkan yang kayak gitu. Nah tapi investor tentunya harus melihat time frame yang lebih luas lagi, yang kayak gitu lebih panjang, biar tahu nih trennya sebenarnya arahnya kemana gitu ya. Jadi bukan begitu masuk udah langsung ngarepin untung dalam hitungan jam yang kayak gitu. Bisa nggak sebenarnya investor bisa kayak gitu nggak? Yang mungkin istilah di pasarnya adalah scalping misalkan yang kayak gitu kan, atau intraday, bisa aja Mbak sebenarnya. Tapi apakah kemampuan investor sudah mencapai titik itu yang kayak gitu? Berapa banyak yang berhasil gitu ya? Kan kiblatnya beda-beda nih yang kayak gitu ya, tergantung nanti kita mau masuknya apakah yang memang yang jangka pendek atau kita lihat time frame tertentu gitu masuknya. Gitu sih Mbak. Sebenarnya kan khususnya untuk mereka yang lagi mau mendalami lebih banyak lagi tentang saham atau tentang market gitu ya. Tadi kan Mas Biar juga sempat mention produknya banyak gitu. Tapi mungkin Sobat ID Clear di sini banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya ujung-ujungnya Sobat ID Clear tahu kan itu lagi gitu. Saham lagi, bahkan mungkin gak semua familiar dengan reksadana gitu misalnya, sesimpel gitu. Jadi sebenarnya produknya tuh ada seberapa banyak dan apa aja sih Mas? Baik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan klasifikasi produk dulu gitu ya. Kita pasti yang pertama yang paling terkenal itu adalah saham gitu ya. Bahkan sebenarnya saham itu ada efek pendampingnya tuh biasanya. Kita tahu ada warrant, ada HMTD lah yang kayak gitu. Biasanya kalau perusahaan IPO ada saham, kadang ada warrantnya nempel yang kayak gitu. Atau tengah jalan HMTD-nya keluar juga yang kayak gitu. Itu juga bisa jadi instrumen juga kan gitu kan. Jadi itu satu nih, instrumen pertama saham. Kemudian yang kedua, buat investor-investor yang stock picking agak ribet, misalkan kalau saya pilih satuan resikonya mungkin terlalu tinggi yang kayak gitu, karena kan kalau saya masuk di 1-2 saham begitu ternyata arah marketnya berbalik, saya ruginya pol gitu kan sebenarnya kan gitu. Tapi kalau kita masuknya ke yang kedua adalah ETF, mirip kayak reksadana gitu ya, jadi itu basket dari saham gitu. Jadi ETF itu adalah reksadana yang sebenarnya dicatatkan di bursa, bisa didagangin di bursa layaknya saham. Bedanya kalau reksadana itu kan kita mau jual kita atau mau beli kita datang ke manajer investasi gitu kan ya. Tapi kalau sekarang ETF ini kita mau jual mau beli kayak saham beneran real time gitu ya marketnya, itu juga bisa. Tapi begitu kita klik beli atau kita klik jual, itu kayak kita ngejual segerombolan saham langsung atau satu keranjang saham. Satu geng lah ya satu semua. Geng langsung yang kayak gitu. Lebih praktis, lebih simple, diversifikasinya dapat gitu. Kalau misalkan marketnya lagi sekarang nih lagi naik terus misalkan yang kayak gitu, atau lagi sideways atau mungkin lagi turun yang kayak gitu, pastinya dalam satu basket saham itu ada yang naik, ada yang turun gitu kan ya. Nah itulah yang akan menjadi apa ya, mungkin kalau saya bilang penyeimbang gitu. Jadi begitu kalau kita marketnya memang lagi favorable kita untung gitu ya, tapi kalau lagi turun ya kita ruginya nggak dalam-dalam banget karena memang
ada saling meng-offset satu sama lain gitu ya kan dalam satu keranjang saham itu gitu. Itu untuk ETF gitu. Nanti berikutnya lagi kita mau ngembangin namanya ETF emas. Kalau tadi ETF-nya isinya saham, ini isinya emas. Emas kemarin kan lagi ngetren-ngetrennya nih sekarang kan gitu kan ya. Tapi kan kalau kita mau jual beli emas fisik cukup panjang prosedurnya gitu ya. Belum lagi spread di pasar kan cukup lebar gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang ETF emas kita jual beli kayak saham tapi underlying-nya emas yang kayak gitu. Wah, itu menarik nggak? Ya, kan gitu kan. Real time settlement-nya cepat lagi. Nah, itu salah satu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh bursa juga gitu ya supaya produknya makin menarik gitu. Kemudian derivatif gitu. Derivatif ini apalagi nih? Produk turunan dari saham gitu. Jadi kalau misalkan kita beli saham, saya keluar uang, saya mau beli 100 juta ya saya keluar uang 100 juta kan gitu kan. Kecuali saya pakai margin lah, dibiayain sama broker biasanya kayak gitu. Tapi kalau di derivatif saya bisa pakai sampai dengan ada leverage-nya. Mungkin saya cuma butuh keluar uang 4%, misalkan derivatif yang ada di bursa itu dana yang kita perlukan hanya 4%. Artinya leverage-nya sampai 25 kali. Saya 100.000 saya bisa transaksi sampai dengan 2,5 juta gitu. Itu kan buat investor apalagi yang kaum mendang-mending atau yang mungkin dananya terbatas gitu ya, itu dengan dana yang sedikit bisa dapat lebih banyak, ya siapa yang nggak mau kan gitu kan. Itu bisa jadi pilihan juga gitu sih. Kemudian ada lagi warrant terstruktur gitu ya. Kemudian ada satu terakhir lagi fixed income yang mungkin sering kita dengar, obligasi gitu ya, surat berharga negara, itu juga salah satu produk yang bisa diperdagangkan di bursa efek. Jadi banyak Mbak range-nya, dari yang low risk sampai dengan yang high risk, high return, itu semuanya tersedia, tinggal bagaimana investor bisa memanfaatkan kapan saya mau pakai yang mana di kondisi market yang seperti apa, gitu sih Mbak Dwi. Ketika kita ngomongin tentang investasi kan sebagai investor juga kita mesti tahu risk profile kita masing-masing. Dari produk-produk yang tadi disebutkan oleh Mas Pierre, yang cocok produknya untuk yang risk profile-nya karena mungkin konvensional gitu ya. Di market yang seperti sekarang orang tidak terlalu banyak berani gambling gitu misalnya. Konvensional tuh produk yang cocok apa sih Mas Pierre? Nah kalau misalkan kita bicara terkait yang risk appetite-nya rendah gitu ya mungkin investornya yang mungkin pengennya kadang tuh yang pasti-pasti aja gitu ya. Kalau misalkan marketnya lagi kurang baik langsung nafsu makan menurun, sulit tidur gitu. Kayak gitu. Tapi ada yang juga yang resikonya saya pengennya yang trading tinggi gitu ya, saya pengen cuan tinggi misalkan kayak gitu ada. Tapi kalau untuk yang mungkin investor yang masih pemula, pengennya konvensional sebenarnya banyak nih ya. Contoh adalah fixed income, misalkan kayak terkait dengan surat berharga negara atau obligasi itu kan ada kupon setiap periode tertentu. Jadi kita masukin dana tertentu di dalam surat berharga negara misalkan nanti setiap 6 bulan kayak gitu nanti ada kupon. Udah pasti tuh ditetapin di awal misalkan 6% yang kayak gitu itu dapat yang kayak gitu. Mirip kayak deposito lah mungkin kurang lebih kayak gitu kan ya. Kemudian ada juga ETF juga sebenarnya itu kayak saham tapi risk profile-nya lebih rendah gitu, itu juga bisa gitu kan. Kemudian ada lagi Mbak, misalkan kalau kita punya portofolio, ini ceritanya kita udah punya sahamnya nih, tapi saya pengennya long term gitu ya, pengen diemin aja untuk nanti mungkin diwariskan atau untuk nantilah saya berapa tahun kemudian baru saya lihat lagi. Kan kalau dibiarin mengendap aja sayang juga nih kalau misalkan saham. Bisa juga, ini ada produk terbaru juga yang namanya PME, ID Clear gitu ya. Itu juga bisa, sahamnya bisa dipinjamkan yang kayak gitu. Nah, satu sisi kita nunggu capital gain nih, kan nunggu harganya naik. Tapi satu sisi sahamnya bisa kita pinjamkan, ada additional return di sini. Dari semua yang tadi kan lumayan disebutkan sama Mas Pierre mengenai analisa fundamental. Tapi pada kenyataannya beberapa mungkin sering melihat ya, oh ini kelihatannya oke, tapi kok ternyata kurang oke nih, malah bermasalah nih ujung-ujungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu biasanya apa aja sih emang Mas? Iya betul, jadi kami juga melihat banyak yang tidak dior gitu satu ya, ikut-ikutan yang kayak gitu ya. Jadi memang faktor utamanya kami lihat seperti itu sih sebenarnya. Jadi investor tentunya perlu melihat kembali gitu ya, apa yang dia masuk, pertama paham dulu aja. Begitu paham, nanti kan sebenarnya kondisi market pasti dinamis. Kita nggak pernah tahu kan sebenarnya marketnya ke arah kemana. Kita bisa predik, kita bisa analis, tapi nanti market yang proof seiring dengan waktu kan gitu kan ya. Ya udah berarti investor satu sisi dia masuk, tapi dia udah tahu resikonya seperti apa dan dia punya plan B lah ngapain. Yang kayak gitu sih. Tapi ketika kita ngomongin masuk ke market pertama, orang kan banyak yang beranggapan kayak kalau masuk aku harus punya modalnya lumayan nih gitu. Sedangkan tadi pilihan produknya banyak gitu ya. Untuk yang modalnya terbatas, ada nggak produk yang cocok? Untuk yang udah berani naruh modal lebih banyak, produk apa yang cocok? Ada pertimbangan itu nggak Mas? Betul.
Jadi image pasar modal gitu ya, apalagi kalau misalkan kita bicara transaksi saham maupun produk yang ada di Bursa Efek, sebenarnya Mbak, dana yang dibutuhkan itu sangat-sangat minimal. Dengan dana kadang ya bisa lah kayak kita cuman sekali makan di restoran Segelas aja, kopi iya gitu. segelas kopi gitu ya. Itu udah bisa sebenarnya udah bisa buka rekening gitu. Bahkan udah bisa beli saham atau produk lainnya gitu kan. Sebenarnya murah, sangat-sangat dana start awalnya rendah banget, siapa aja bisa mulai. Apalagi kita bicara produk-produk turunan, misalkan seperti tadi derivatif atau waran terstruktur, itu bahkan jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan kita transaksi saham gitu Mbak. Kalau misalkan kita bicara saham, saya beli saham yang 100.000, kalau di derivatif bahkan hitungannya cuman 4.000 perak gitu ya udah bisa misalkan kayak gitu, itu jadi sangat-sangat terjangkau gitu sih. Sobat ID Clear mungkin bisa puasa kopi 1 kali buat nambahin ke investasi saham. Tadi kalau ngomongin derivatif, Mas, kita bergeser dikit bahas tentang derivatif. Derivatif ini sebaiknya kapan mulai dieksplor oleh para investor? Ketika mereka sudah sampai di level mana sih mereka bisa atau mulai mengeksplor derivatif? Baik. Jadi derivatif yang ada di Bursa Efek ini underlying atau efeknya, sebenarnya derivatif ini kan istilahnya adalah produk turunan. Dia untung dan rugi maupun pergerakannya itu mengikuti efek yang dia efek dasarnya atau efek yang dia ikutin. Efek dasarnya apa sih? Kalau derivatif di bursa itu efek dasarnya adalah saham atau indeks saham gitu kan ya. Berarti ketika kita menganalisis derivatif pada dasarnya kita harus tahu dulu saham yang kita mau pergerakan harga sahamnya kan kita udah paham dulu nih kan gitu. Jadi untuk yang paling cocok adalah pertama yang sudah terbiasa trading atau investasi di saham dan sudah ngerti produk saham ini, next levelnya ngapain? Berarti kalau memang kita mau meningkatkan portofolio kita, return portofolio kita bisa diversifikasi nih. Masuk di saham, satu sisi kita punya sebagian kecil kita allocate portofolio kita di derivatif. Cara analisisnya mirip gitu ya, bisa dibilang hampir sama lah. Karena kan dia ngikutin aja yang kayak gitu ya produknya yang kayak gitu. Masuk. Tapi yang satu kita butuh dana besar, satu lagi di derivatif kita dana kecil, tapi exposure-nya sama kalau kayak kita beli dalam jumlah besar gitu itu. Jadi secara alokasi portofolio kita lebih efisien. Contoh saya punya uang sekian puluh persen saya masukin di saham, sekian persen aja gitu saya masukin di derivatif, tapi secara portofolionya kayak sudah double gitu sih. Jadi gitu Mbak. Gitu. Contoh teknisnya gimana tuh Mas? Berarti ketika pertama kali masuk ke derivatif. Derivatif ini berarti bisa dibelinya langsung juga kayak kita beli saham juga kayak gitu. Betul sekali. Jadi di derivatif ini contoh yang sekarang kita lagi in gitu ya, itu kita ada futures gitu ya. Jadi derivatif futures. Kalau misalkan kita bicara kan ada futures, ada options gitu kan ya. Yang sekarang kita lagi in itu yang futures gitu ya. Futuresnya apa contohnya? Kita ada single stock futures. Futures saham ABCD misalkan kayak gitu. Saham-saham LQ45 lah gitu ya, udah ada futuresnya. Cari tahu dulu apa itu saham LQ45 ya, Sobat ID Clear. 45 saham yang paling liquid gitu ya dan market cap-nya besar gitu ya di Bursa Efek, itu sudah ada futuresnya kan gitu. Nah tapi kan kalau kita bicara saham LQ45 mungkin ada yang cukup terjangkau, ada yang mahal gitu ya. Kita mau beli satu lot aja lumayan kan gitu kan ya. Nah kalau kita mau masuk di futures berarti 4% dari nilai yang harusnya kita keluarkan. Cara belinya kayak gimana? Itu sama aja. Kayak kita buka online trading atau di mobile apps yang kayak gitu, itu kita udah bisa masuk gitu sih. Ada tools yang paling simple nggak? Yang paling mudah gitu untuk kita nyoba derivatif? Oh iya benar. Nah tadi karena memang derivatif ini sifatnya resikonya lebih tinggi gitu ya. Dan tapi returnnya juga lebih tinggi karena kan berkali-kali lipat yang kayak gitu ya. Tools pertama kita harus paham dulu. Gimana caranya kita paham? Pastinya latihan dulu dong. Nah sebenarnya dari bursa kita ada yang namanya IDX Mobile. Kita IDX Mobile itu mirip kayak portal informasi, kita bisa lihat harga saham, pergerakan harga saham semuanya. Dan juga ada virtual tradingnya. Jadi di sana kita tinggal buka tuh, kita mau latihan nih transaksi gitu ya, sebelum kita pakai beneran hard earn cash-nya kita gitu kan, apalagi nunggu gajian masuk gitu. Gimana caranya kita ada playground-nya dulu, kita pakai IDX Mobile, virtual trading, di sana ada 50 juta uang virtual, Mbak. Tapi nggak bisa di cash out, mohon maaf. Nah saya mau kalau bisa di cash out Mas. Nah itu tinggal langsung
cobain buat transaksi. Nanti kalau udah makin paham, udah dapet feels-nya, kan tinggal pakai yang akun asli gitu kan sebenarnya. Latihan berarti menjadi penting. Berarti sekalian skill sekalian untuk menganalisa, latihan, disiplin, sama yang terakhir adalah yang berhubungan sama si timing tadi juga tepat ya. Harus timingnya tepat juga seperti apa. Kalau misalnya kita ngomongin hedging Mas. Hedging tuh bisa pakai derivatif? Oh, bisa banget yang kayak gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman nih ya, hedging itu kan sebenarnya bahasa Indonesia sederhananya adalah lindung nilai. Kapan sih apa sih yang mau dilindungin sebenarnya kan, dan kapan kita pakai itu. Jadi kalau teman-teman ibarat saya udah beli nih saham, saya udah punya di portofolio di saham saya, tapi kan market kita nggak tahu nih geraknya, apalagi Betul. udah mulai muncul informasi-informasi kan gitu kan, antara saya udah take profit atau saya lepas udah, atau di sini saya tetap mau keep nih gitu ya. Cuman saya khawatir gimana caranya supaya saya marketnya ternyata turun, saya nggak rugi. Nah di sini saya pakai namanya instrumen tadi, futures atau derivatif gitu ya. Saya pasang posisi short atau jual di derivatif. Nanti begitu ternyata gitu ya marketnya turun, portofolio kita kan ternyata turun nih, unrealized tapi kan ya. Tapi satu sisi saya bisa dapat keuntungan dari posisi jual saya di derivatif tadi. Gitu. Akhirnya apa? Portofolio saya turun, mungkin unrealized loss, tapi satu sisi derivatif saya untung. Akhirnya kan net off nih untung ruginya. Nah itu sebenarnya konsep lindung nilai itu seperti itu gitu sih. Bisa pakai apa? Pakai derivatif sangat efisien. Saya punya portofolio sekian, saya keluar uang sedikit aja, kayak gitu udah bisa untuk ngelindungin satu portofolio saya semuanya. Tapi pada dasarnya adalah hedging ini digunakan untuk melindungi kita dari ketidakpastian market gitu ya. Kalau marketnya pasti-pasti aja, pastinya kita nggak ada kebutuhan nih buat hedging. Yang ada kita meleverage posisi kita lebih lanjut lagi, biasakan kayak gitu, untuk supaya kita bisa melipat gandakan keuntungan gitu ya. Tapi yang namanya market itu kan sekali lagi kita nggak akan pernah tahu nih arahnya kan gitu kan ya. Gitu. Jadi kebutuhan hedging itu pasti akan selalu ada gitu ya, terutama untuk menghadapi marketnya yang kondisinya geraknya kita nggak bisa tebak nih arahnya. Hedging lebih penting untuk orang-orang dengan yang portfolionya udah besar, atau sebenarnya dari kecil juga penting untuk? Bisa, sebenarnya baik dia portofolionya besar maupun kecil itu sama-sama bisa digunakan gitu ya. Terutama sebenarnya siapa yang paling membutuhkan hedging gitu ya? Institusi sebenarnya saya bilang gitu. Jadi contoh institusi-institusi kan kayak dana pensiun yang kayak gitu, asuransi, mereka kan sebenarnya dia punya cash dalam jumlah besar, dia beliin invest ke berbagai instrumen, salah satunya saham. Terus bagaimana nih? Kan dia buy and hold biasanya kan kayak gitu kan sampai rentang waktu tertentu. Ya udah, berarti dia ada kebutuhan hedge di sana gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Dwina tanya lagi, ya berarti sebenarnya kebutuhan paling besar itu di level institusi, tapi tidak menutup kemungkinan buat investor yang kayak kita nih, individual gitu, itu juga bisa gitu ya. Apalagi yang mau hold jangka panjang, itu juga bisa banget dipakai. Ngomongin investor-investor yang mau hold jangka panjang nih, apalagi dengan kondisi yang lagi kayak roller coaster gitu marketnya, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari apa nggak sih? Karena kan balik lagi ke kondisi fear gitu, ada yang jadi takut segala macam gitu. Walaupun kita kadang udah mengerti analisisnya seperti apa, ketika terjadi tetap teori hanyalah teori gitu. Prakteknya kan tetap sulit gitu untuk dilakukan. Kesalahannya apa sih Mas biasanya yang membuat kita paling nggak bisa, ya udah nggak usah takut kan, paling nggak lu bisa melakukan ini gitu. Ada nggak Mas? Iya, baik. Tentunya kita kalau misalkan kita lihat nih investor, saya paham banget nih, kita secara kalau ngomong mah gampang ya katanya kan gitu kan ya. Begitu marketnya turun kayak gitu kan udah deg-degan aja semua yang kayak gitu kan. Strateginya udah jago, prakteknya keok juga nih Mas tetap aja. Gitu ya. Tapi satu, mental dan disiplin sebenarnya ya. Kalau misalkan mungkin ini terdengar banyak orang yang selalu bilang kayak gitu, tapi saya mengakui bahwa mental dan disiplin itu benar adanya yang kayak gitu. Kadang kalau misalkan investor pemula begitu kena marketnya lagi nggak favorable, biasanya dia langsung panik yang kayak gitu kan ya. Tapi kalau memang ya udah lama itu emang build over time yang kayak gitu ya. Enggak, dia udah tahu misalkan dia nanti kalau misalkan akan recover yang kayak gitu itu butuh waktu berapa lama. Ya dia ini aja sebenarnya udah inilah mentalnya udah kuat lah yang kayak gitu kan. Satu sisi kayak gitu. Tapi tentunya teman-teman harus bisa lihat juga dari sisi noise maupun sinyalnya juga kan sebenarnya bisa dilihat gitu ya. Kalau memang penurunannya sesaat itu ternyata itu noise kan, ya sudah abaikan yang kayak gitu, jangan ikutan panik gitu kan sebenarnya. Tapi ya
begitu sebelum kita masuk beli saham tertentu kan kita ada research dulu dong yang kayak gitu. Kita lihat time frame-nya, ya kalau memang itu jangka pendek, ya let it go gitu loh. Kita fokus kepada memang yang jangka menengah atau jangka panjang gitu. Kecuali tadi misalkan ternyata marketnya lagi turun, sebenarnya ini adalah opportunity buat kita bisa pakai produk-produk lain juga untuk kita manfaatin momen gitu. Satu sisi portofolio kita turun, tapi satu sisi kita bisa dapat keuntungan pakai produk-produk lain ketika marketnya turun. Contoh apa? Short selling, tadi juga bisa kan ya, short selling. Kemudian ada dari sisi derivatif, put structure warrant. Ini kalau market turun, malah investor bisa happy nih sekarang. Nggak perlu khawatir lagi kalau saya bilang gitu ya. Market turun tetap ada potensi karena produk-produk yang dibuat ini memang khusus untuk memanfaatkan momen ketika market lagi turun, tapi tetap ada potensi keuntungan di situ. Mungkin Sobat ID Clear di sini juga pengen tahu nih Mas, ada nggak sih hal-hal, karena kan tadi harus latihan mental ya, tapi kan latihan mental harus banyak latihan ibaratnya gitu kan. Ada nggak sih data yang harus kita lihat untuk bisa menenangkan mental sendiri gitu? Misalnya lihat aja ininya, jadi tenang gitu paling enggak gitu. Ada nggak Mas? Nah, kalau kita bicara terkait dengan data atau informasi gitu ya, pastinya selalu kita lihat sumber informasi kita dari mana, dari sumber resmi. Sumber resmi mana? Sumber dari websitenya Bursa Efek Indonesia misalkan, atau dari keterbukaan informasinya dari perusahaan tercatat gitu ya. Kemudian dari sisi apalagi nih misalkan, kadang broker atau sekuritas dia ada menyediakan juga nih untuk informasi atau yang dari recap lah atau rangkum gitu ya. Sayangnya gitu ya, investor kadang-kali tenangnya lihat rumor, jangan-jangan ini ternyata kayak gini yang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya informasi tersebut belum tentu dapat dikonfirmasi gitu ya. Jadi tetap kalau investor mau lihat adalah lihat kepada sumber resmi. Kalau dapat informasi dari sumber-sumber mungkin dari forum, kemudian dari sisi kadang ada grup-grup messaging gitu ya. Kemudian ada juga tadi yang saya bilang informasi A1 entah dari mana lah gitu ya, komunitas-komunitas itu kalau bisa di-verify dulu gitu ya informasinya gitu. Kadang memberikan angin surga, tapi lebih baik kita konfirmasi lagi, kita balik lagi level dulu, kemudian baru kita lihat plan kira-kira mau gimana. Gitu sih. Datanya sendiri sekarang investor di Indonesia tuh mayoritas di level apa sih Mas? Untuk data atau terkait apa? Terkait investor yang sekarang sudah masuk ke market, investor Indonesia yang udah masuk ke market, kebanyakan mereka di level apa? Masih pemula kah? Atau sebenarnya udah banyak yang mulai berani naik level gitu? Atau sebenarnya banyak yang kayak misalnya mungkin nyangkut gitu, jadi pemula aja gitu, susah banget buat naik level? Ada nggak Mas? Baik. Nah kalau kita bicara jumlah investor dulu nih ya Mbak ya. Sekarang jumlah investor di Indonesia itu 19,2 juta. Wah gitu kan. Gitu. Udah lumayan hampir satu Jakarta. Bener gitu kan. Kalau misalkan kita ngobrol nih sama bursa luar, investor kita 19,2 juta, ini lebih banyak dari penduduk negara saya gitu kan dia bilang. Iya, tapi satu sisi penduduk kita sekarang Indonesia 280 jutaan gitu loh. Sebenarnya masih kecil gitu ya. Peluang untuk kita untuk bisa memperluas basis investor kita tuh masih luas banget lah gitu ya. Apalagi sebagian besar masih generasi produktif, masih muda gitu ya, yang mana masih semangatnya tinggi gitu ya buat investasi. Nah, dari 19,2 juta berapa nih mungkin tingkat ini ya advance-nya ya. Kalau yang saya bisa bilang adalah dari 19,2 juta memang mostly masih stock picker gitu ya. Jadi mereka sudah bisa membaca arah market gitu ya. Gimana cara memilih saham, timing to market. Nah, di sana yang kayak gitu ya. Jadi dia sudah bisa milih, tapi memang belum masuk kepada produk-produk yang lebih advance gitu ya. Saya bilang di sini lebih advance gimana gitu dan strateginya seperti apa. Jadi contoh nih, kita nggak hanya jual kalau misalkan kita bicara investasi konvensional, kita beli dengan harga murah gitu ya, atau harga market saat ini kita jual dengan harga lebih tinggi. Betul. Nah kan gitu kan, sebenarnya cara kita untuk mendapatkan keuntungan kan seperti itu. Ya. Istilahnya apa? Capital gain kan, saya beli murah jual mahal lah ibarat kayak gitu. Atau ada yang sultan kan biasanya beli mahal jual murah. Karena cut loss gitu ya. Ya. Nah kan gitu. Nah tapi kan sebenarnya dari sisi strategi itu banyak yang bisa dikombinasiin kalau paham produk-produk lainnya juga. Contoh kita masuk ke saham, kita beli saham, kita tadi jual derivatif yang kayak gitu kan. Kita bisa pakai short selling juga, satu sisi kita bisa hedge dengan produk lainnya yang kayak gitu. Itu jadi banyak gitu ya kombinasi. Atau kita beli long term,
kita hedge pakai derivatif supaya kita nggak rugi. Tapi satu sisi saya lend juga nih saham saya lewat pinjam meminjam efek. Jadi saya punya dapat return fix gitu ya dari pinjaman. Tapi satu sisi saya bisa dapat keuntungan kalau portofolio saya turun dari derivatif. Tapi kalau marketnya naik, portofolio saya yang saya tadi simpan itu untung juga yang kayak gitu. Jadi kan sebenarnya strateginya banyak. Nah, advance inilah yang mungkin masih kita perlu dorong gitu ya untuk di investor yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu sebenarnya dari bursa kami terus mendorong literasi gitu ya. Kita ada ke daerah-daerah, kita lewat SPM, sekolah pasar modal, lewat galeri investasi kita kenalkan supaya apa? Supaya investor-investor tadi yang 19 juta dan terus bertambah ini itu nanti semakin jago lah gitu ya. Saya yakin banget kita nggak kalah sebenarnya, nggak kalah pinter dari investor-investor di luar negeri. Jadi sebenarnya variasi produk ini menjadi penting ketika si investor ini mau level up. Betul sekali gitu. Jadi memang tidak hanya konvensional lagi tadi beli murah jual mahal, tapi kita bisa combine strategi itu gitu ya. Jadi timing kan sebenarnya strategi juga ya. Timing kapan kita masuk, tapi bagaimana kita kombinasi strategi kita dengan produk lain yang punya karakteristik beda-beda itu untuk market tertentu. Nah, inilah yang bisa mengoptimalkan sebenarnya keuntungan kita gitu. Ibarat main game kan perlu ada ngatur strategi nih Mas kalau mau naik level gitu kan. Jadi ketika investor sendiri mau naik level dari investor mula-mula lah gitu, terus mau naik ke level selanjutnya yang intermediate gitu. Ada nggak sih strategi yang harus dilakukan, langkah pertamanya harus ngapain dulu gitu? Nah, kalau Mbak Dwina bilang tadi terkait dengan seperti game gitu ya. Kalau saya bilang tuh kayak combo. Kalau kita main game berantem gitu kan kayak ada kombonya gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama gitu ya. Kita nggak cuman tinju atau tendang misalkan kayak gitu, tapi ada kombo-kombo lainnya misalkan kayak gitu. Nah, ini. Tapi bagaimana? Kombonya di market berarti apa tuh Mas? Kombonya di market yang tadi tuh saya bisa kombinasiin berbagai produk ini gitu ya. Satu beli sahamnya kemudian saya jual produk lainnya misalkan yang kayak gitu, itu salah satu bentuk combo atau strategi gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya saya mulainya dari mana gitu ya sebenarnya. Untuk tahap saat ini sebenarnya adalah kita mulai dari pemahaman produk dulu gitu ya. Karena memang mayoritas masih produknya yang konvensional gitu ya. Tapi bagaimana sekarang kita pahamin dulu nih karakteristik masing-masing produk gitu ya. Tadi ada misalkan warna struktur, kemudian ada derivatif, kemudian ada yang short selling misalkan. Kita paham dulu karakteristiknya, aturan mainnya seperti apa, ada boundariesnya gitu ya. Itu kita pahamin dulu, kemudian pasti yang kedua adalah kita coba gitu ya, kita transaksi. Sekarang mungkin yang transaksi kita masih terbatas gitu ya. Tapi nanti yang lama-lama cobain kan pasti lama-lama makin paham, makin banyak yang nyobain gitu. Satu tips dari saya adalah start small. Sebenarnya saya selalu bilang seperti itu. Kadang ada yang nggak sabaran langsung jepret gede yang kayak gitu kan. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Betul, dapat sense-nya dulu. Kita mulai dari kecil gitu. Oh ternyata kayak begini gitu ya. Nanti lama-lama kan makin lama makin besar yang kayak gitu. Kita udah mulai nge-build confidence kita yang kayak gitu sih. Kombo-kombo yang tadi sempat disebut sama Mas Pierre itu kombonya harus dua produk yang berbeda banget karakternya, atau sebenarnya bisa produk dengan karakter yang sama dijadikan combo jadi amplify-nya lebih besar gitu. Kalau misalkan produknya karakteristik sama, misalkan kita beli beberapa saham itu kan seperti diversifikasi biasa aja gitu ya. Tapi kalau karakteristiknya beda, betanya beda yang kayak gitu, nah itulah yang bisa bagaimana kita manage risk kita tekan serendah mungkin, tapi secara returnnya tetap optimal gitu sih Mbak sebenarnya. Jadi memang karakteristiknya biasanya beda yang kayak gitu ya, yang kalau kita mau manfaatkan kayak gitu sih. Karena tadi Mas Pierre juga sempat nyebut tentang PME, yang pinjam meminjam efek. Nah si PME sendiri kan ada dua posisi, ada sebagai lender, ada sebagai borrower. Berarti kalau aku mau jadi lendernya, aku harus punya produk apa aja, Mas? Apakah semua produk bisa masuk ke PME gitu? Karena kan tadi variasi produknya banyak banget gitu kan? Iya, jadi untuk menjadi lender saat ini, seperti mungkin nanti harus dicek dulu di ID Clear, tapi lender yang dibuka adalah saham gitu ya. Jadi untuk menjadi lender saat ini ya minimal pertama kita harus punya sahamnya dulu gitu ya. Kita sebagai investor, kita beli saham, mungkin kita akan keep, ya udah nanti kita pinjemin lewat mekanisme PME atau pinjam meminjam efek gitu ya. Itu jadi lender. Atau satu sisi sebenarnya investor bisa juga jadi peminjam loh sebenarnya. Gitu. Kapan kita melakukan peminjaman efek? Kan pertanyaan gitu. Kalau lender udah simple. Saya punya barang, saya mau dapat pendapatan tambahan dari saham saya
pinjemin aja. Tapi kalau saya pinjam, habis saya pinjam, sahamnya diapain kan gitu Iya, kan. Nah, gitu betul, kan. betul, betul. Masa didiemin doang Harusnya udah didiemin minjem aja gitu. kan gitu kan. Nah, ini bisa jadi beberapa hal nih. Bisa jadi pertama untuk kebutuhan short selling yang sedang dalam pengembangan bursa saat ini gitu ya. Jadi untuk kita bisa nge-short selling sebenarnya ada 2 jenis nih. Ada yang intraday, kita harian aja, kita short selling di pagi misalkan, kita beli balik di sore hari. Atau kalau kita mau bawa ke hari berikutnya, berarti kan kita butuh yang namanya efeknya. Nah itu bisa dengan kita pinjam yang kayak gitu. Kita pinjam, kita short selling, kemudian nanti kita beli balik lagi, kita balikin kayak gitu. Tapi kan begitu ada penurunan harga, kita dapat keuntungan di sini gitu. Jadi sebenarnya pinjam meminjam efek ini adalah backbone ya kalau mau saya bilang untuk produk-produk yang ada di pasar modal, produk-produk lainnya. Ini ada kebutuhan PME-nya gitu loh. Satu sisi misalkan seperti derivatif, kita juga nanti akan ada kebutuhan untuk kita pinjam dulu barangnya yang kayak gitu kan ya. Walaupun satu sisi saya short derivatifnya gitu sih. Jadi memang ini produknya saling terkait Mbak Dina gitu ya. Kalau kita bicara produk lain mungkin likuiditasnya ya udah segini gitu ya. Tapi dengan produk-produk sekarang produk tambahan lain di bursa efek, derivatif dan kawan-kawan, satu sisi produknya ini likuiditasnya naik, akan muncul kebutuhan untuk dia transaksi produk saham maupun pinjam meminjam efek itu gitu. Jadi ini saling mendorong likuiditasnya gitu. Berarti si pinjam meminjam ini tuh berlaku untuk semua produk yang ada di market pasar modal. Saat ini masih saham saja gitu. Oke. Maupun Kedepannya surat kira-kira akan ada selain saham juga bisa masuk ke PME gitu? Iya, tentunya idealnya adalah harusnya seluruh efek itu ada ya gitu ya nanti PME-nya. Tapi karena memang kita step by step gitu pastinya kita mulai dulu dari saham gitu ya. Mungkin nextnya apa misalkan ETF misalkan bisa juga dipinjamkan yang kayak gitu dan seterusnya. Tapi tentunya nanti kita kembali lagi kepada planningnya dari ID Clear gitu ya. Kita lihat nanti mau kemana sih sebenarnya pinjam-meminjam. Kalau misalnya di keuangan kan ada teori berapa persen yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen yang untuk ditabung, berapa persen yang untuk diinvestasikan. Kalau di saham sendiri ada teori kayak gitunya nggak sih Mas? Harus berapa persen di produk yang seperti apa, berapa persen di produk yang seperti apa? Apakah tergantung risk profile-nya ataukah sebenarnya risk profile apapun harus ada bare minimumnya, kalian harus punya berapa persen di apa gitu. Baik, betul. Jadi kita kalau dengar atau baca dimanapun pasti ada rule of thumb-nya kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya gitu, tetap itu semuanya seni. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada pakem aturan khusus. Saya sekian ini saham, sekian ini produk lainnya yang kayak gitu ya. Orang kan biasanya sekian persen harus produk yang liquid gitu. Itu ada sebenarnya atau kayak ya terserah kalian aja sebenarnya butuhnya berapa gitu. Balik lagi kepada nanti kan kita bicara kalau misalkan modeling, financial modeling, kita lihat lagi karakteristik produk, kemudian nanti resikonya bisa kita tekan berapa tapi returnnya kita optimal gitu ya. Itu cukup advance gitu ya kita bicara terkait dengan modeling seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau sekarang kita bicara investor biasa gitu ya, individual, ya kita lihat lagi kembali risk profile pasti. Kita bisa nerima resiko seberapa jauh gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan juga yang kedua adalah target investasinya mau kemana. Apakah jangka pendek kah, apa jangka menengah, atau jangka panjang. Nah itulah hal-hal yang perlu dijawab dulu, baru nanti kita bilang produknya apa dan komposisinya berapa gitu. Jadi tidak ada pakem yang pokoknya sekian. Semua orang harus mulai dari gitu. rule of thumb ini gitu. Iya. Jadi tergantung risk profile-nya, tergantung juga dia mau termnya sepanjang apa, apakah short term apa long term, kurang lebih kayak gitu berarti ya. As the case, pertanyaannya adalah cari saham yang bagus buat investasi. Ini nyari informasi A1 namanya Mas. Iya, ini nanti biasanya kalau misalkan nanti dapat informasi jadi Clipper langsung habis itu semuanya. Ini ada informasi A1 dari orang IDX ya. Itu kan. Ini saham yang bagus buat investasi. Gimana Mas? Saya jawabnya pendekatannya lebih kepada gini Mbak. Saham yang bagus itu adalah saham yang sesuai dengan risk profile dan target investasinya dari penanya kayak gitu. Pasti dia nggak puas nih sama jawabannya yang kayak gitu. Diplomatis nih. Aduh diplomatis yang kayak gitu. Gimana sih? Tapi benar Mbak gitu ya. Karena misalkan kita bicara saham, sekarang kita lihat lagi
sektor mana mungkin yang lagi gimana perkembangan ekonomi kayak gitu kan. Balik lagi, do your own research. Itu PR-nya gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan apa kata orang gitu ya. Pesan moralnya sebenarnya di situ. Saya bukan mau diplomatis gitu ya. Tapi memang pesan moralnya adalah Mbak coba asah sendiri, kita sambil belajar kan sebenarnya, sambil belajar, kita lihat lagi sebenarnya targetnya mau ngapain. Risk profile-nya yang tahu siapa? Kita sendiri kan gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, dari situlah baru nanti mengerucut kira-kira nih saham yang mana gitu ya, yang cocok gitu ya. Tapi tentunya ada guidance atau boundaries nih. Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mau filtering saham gitu ya. Apa tuh Mas? Gitu Spill kan. dong, spill. Gitu kan. Boundariesnya apa nih gitu ya. Nah ini sebenarnya salah satu pengembangan bursa sebelumnya juga gitu ya, yang sudah jalan lumayan gitu ya. Ada yang namanya notasi khusus. Notasi khusus. Oke. Dan papan pemantauan khusus gitu ya. Apakah itu? Gitu Apakah kan, habis ini muncul Iya. singkatan-singkatan? Jadi kan kita punya berapa nih sekarang emiten perusahaan tercatat 950 sekian gitu ya. Ada yang kinerjanya baik gitu ya. Mungkin ada yang perlu perhatian khusus yang kayak gitu. Nah perusahaan-perusahaan yang memang mengalami kondisi tertentu gitu ya. Itu nanti ada yang namanya notasi khusus. Jadi kalau misalkan kodenya ABCD, investor bakal lihat tuh ada tambahan huruf di belakangnya. Oke. Ada tambahan huruf nih, kok jadi kok ada ininya, extra letter gitu ya di belakangnya. Kita jadi investor yang cerdas, jangan oke gas gitu ya tentang yang kayak gitu. Jangan yang kayak gitu ya. Wait, ini apa dulu nih, kok ada tambahan? Dicek dulu yang kayak gitu. Soalnya kalau di menu F&B ada bintangnya berarti rekomendasi chef. Biasanya Jempol kan gitu, ya. iya. Kalau cabai pedes ya. Nah, kalau ini berarti tandanya menandakan apa berarti Nah, Mas? tandanya apa? Itu banyak banget tuh. Misalkan apakah dia ada kondisinya laporan keuangannya, misalkan disclaimer, kemudian apakah dia dalam gugatan tertentu, yang kayak gitu. Itu semuanya lengkap, bisa dicek di website Bursa Efek Indonesia, bagian notasi khusus, itu nanti dipantau. Yang kayak gitu. Selalu negatif apa bisa positif? Si tanda itu? Ya netral. Diplomatis juga nih Mas Pierre. Silakan dicek, nanti ada listnya gitu ya. Nanti silakan menilai apakah itu gimana gitu ya. Oke. Gitu. Jadi intinya ketika menemukan beberapa saham dengan tanda notasi khusus, kalian coba lihat lebih dalam. Coba lihat lebih dalam lagi, itu jadi PR. Kita lihat dulu ini ada concern atau enggak untuk kita misalkan mengambil keputusan kita masuk ke dalam saham itu, yang kayak gitu kan. Kedua adalah papan pemantauan khusus. Apalagi ini adalah saham yang kena notasi khusus yang dicemplungin ke dalam papan pemantauan khusus. Itu mekanisme dagangnya udah lebih beda lagi. Nah ini lebih berhati-hati lagi lah. Sedang dalam pantauan, Betul. kurang lebih gitu berarti ya. Oke. Jadi kembali lagi nih bagaimana cara memilih saham yang bagus. Pertama lihat dulu diri sendiri, kemudian analisis saham mana yang mau dipilih. Tapi ternyata tadi yang hal-hal informasi yang seperti itu juga tolong diperhatikan yang kayak gitu. Jadi kembali lagi kami dari Bursa coba nih untuk menyediakan informasi-informasi selengkap mungkin. Silahkan dimanfaatkan untuk lebih memperkaya analisisnya lagi sih. Oke. Berarti sebenarnya analisa tuh penting, tapi behaviornya ketika menjadi investor di pasar modal juga menjadi penting ya ketika kita ngomongin kayak gitu. Betul, nomor 1 jangan ikut-ikutan. Wah susah kayaknya kalau itu Mas, kita doyannya ikut-ikutan. Kayak tetangga beli mobil kita. Kan biasanya gitu ya. Sobat ID Clear tuh yang sering ikut-ikutan, hati-hati. Oke lah, terima kasih banyak Mas Pierre untuk insight-nya kali ini. Jadi intinya adalah kalian mesti tahu dulu risk profile kalian seperti apa. Jadi kalian tahu tadi sebenarnya penting untuk punya variasi produk yang berbeda, dan produk sebenarnya banyak banget, nggak cuma saham aja. Kalian perlu untuk cari informasi lebih lanjut mana yang sesuai sama risk profile kalian, yang sesuai sama termnya kalian, apakah short term, apakah long term, terus karakternya kalian sendiri seperti apa. Simple check, research sendiri. Sekarang datanya udah banyak, bisa ditemukan di mana-mana, tapi dengan data yang bisa ditemukan di mana-mana pun PR-nya jadi lebih nambah ya Mas ya. Jadi nggak cuma dari satu sumber aja yang kalian harus cek, tapi dari banyak sumber. Jadi kalian mesti buka lagi portfolionya kalian. Mbak Dwida, kita mau beli handphone aja, kita cek Ngeceknya dulu, lama diceknya lama, kita lihat speknya gitu kan, serinya, keluaran tahun berapa. Bahkan timing kita beli aja, kita lihat tuh, belinya sekarang atau beli nanti, kalau misalkan turun. Nah itu kan sebenarnya, masa kita bicara terkait dengan beli perusahaan, kita tidak melakukan
homework kita gitu ya untuk itu Tapi sih. banyak juga yang beli handphone masalahnya FOMO Mas. FOMO ya. Itu kan sampai ngantri-ngantri tuh tetap ada. Timingnya nggak diatur ya. Betul. Closing statement mungkin dari Mas Pierre buat Sobat ID Clear di luar sana khususnya yang masih belajar atau mau level up di pasar modal seperti apa? Pertama pasti pahami dulu produknya gitu. Jadi tadi secara analisis kita tahu apa yang kita beli gitu ya. Satu, paham aja dulu. Kedua, cobain gitu. Karena setelah paham, kadang kan orang kebanyakan mikir nggak coba-coba kayak gitu kan ya. Setelah paham, jangan lupa dicobain gitu. Karena kalau misalkan kita belajar aja secara textbook gitu ya, tapi kita nggak dapet feel-nya. Jadi kita cobain, nanti pasti lama-lama kita makin ahli lah yang kayak gitu. Jadi pahami, cobai, nikmatin habis itu. Berarti kan nanti ada return yang bisa kita kita terima juga yang kayak gitu. Itu 3 hal sih mungkin yang saya closing statement dari saya. Oke, buat Sobat ID Clear, paham, cobain, baru dinikmatin. Jangan kebalik urutannya. Dan yang tadi disebut sama Mas Pierre juga, yang penting gak cuma skill, tapi ada disiplin juga yang penting, sama timing jadi penting ketika kita ngomongin pasar modal. Terima kasih untuk yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay tune di ID Clearcast, 'cause we make it clear with ID Clear.